Nah, untuk tipe yang pertama nih, itu tentang hubungan P dan Q ya. Nah, contoh saja ya. Diketahui X itu di antara 0 dan 5. Berarti X itu siapa saja ya, Dek? X itu berarti anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Terus, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang kita tahu P, 1 min X pangkat 4 dibagi 1 min X kuadrat. Nah, kita sederhanakan dulu ya, Dek. 1 min X pangkat 4 dibagi 1 min X kuadrat. Yang di atas kita bisa faktorkan 1 min X kuadrat, 1 plus X kuadrat. Dibagi dengan 1 min X kuadrat. Maka ini bisa kita hilangkan. Maka ketemulah nilai P adalah 1 plus X kuadrat. Inilah nilai P. Ya, oke next. Nah, kita tahu bahwa Q adalah 2 plus X. Setelah itu, kita masukkan nih nilai X-nya. Ya, nanti kita hubungkan apa hubungan P dengan Q. Oke, nah sekarang kita coba ya. Apabila nilai X-nya 1, maka berapakah nilai P? P ini 1 ditambah 1 kuadrat, berarti kan 2 ya. Kalau X-nya 1, berapakah nilai Q? 2 tambah 1, 3. Apabila X-nya 1, maka memiliki hubungan P lebih kecil daripada Q. Coba kita cek ya, Dek. Untuk X sama dengan 2, ya. Maka nilai P-nya berapa nih? 2 kuadrat 4, 4 tambah 1, 5. Maka Q-nya berapa? 2 tambah 2, 4. Oke, dari sini kita ketemu hubungannya gimana nih? P lebih besar daripada Q. Maka tidak konsisten ya, Dek. Oleh karena itu, untuk A itu salah, untuk B itu salah, P sama dengan Q juga salah ya. Maka jawabannya adalah D. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Ya, inilah contoh hubungan soal antara P dan Q. Ini tipe soal yang ke-1 ya. Nah, untuk tipe soal nomor 2 nih, hubungan 1, 2, 3 benar itu pasti A, yang B 1, 3 benar, C itu 2, 4, D 4 saja, dan E semua benar. Kalian insya Allah akan ketemu nih soal seperti ini besok di TPS. Contoh soalnya, persamaan garis L yang melalui titik A 1,3 memiliki gradien 1/3. Ini ada titik A ya, Dek. Titik A yaitu 1,3. Ternyata memiliki gradien n 1/3. Pertanyaannya, titik di bawah ini yang jika dihubungkan dengan titik A memiliki gradien yang sama dengan garis L. Nah, berarti intinya kita mencari gradien yang melalui dua titik nih. Titik A kita hubungkan ke masing-masing ya, bisa nomor 1, 2, 3, 4, manakah yang bisa menghasilkan gradien sebanyak 1/3. Nah, maka kita gunakan konsep cari gradien jika melalui dua titik. Gimana, Dek? Masih ingat gak rumusnya? Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Nah, kita bisa anggap nih, ini adalah X1, ini adalah Y1. Maka kita bisa anggap ini adalah X2, maka ini adalah Y2. Yuk kita cek ya. Untuk poin ke-1, berapakah ya nilai gradiennya? M itu rumusnya adalah Y2. Berarti 2 dikurangi 3. 2 kurangi 3, min 1 ya. Dibagi dengan X2 kurangi X1. Min 1 dikurangi 1. Itu sama dengan min 2. Maka hasilnya setengah. Apakah gradiennya sepertiga? Salah ya, Dek. Maka 1 salah, maka 3 pasti salah. Maka jawabannya ini salah. 1 salah, maka 3 salah, maka semuanya benar juga salah. Ada 1 dan 3 salah. Maka tersisa jawaban C atau D ya, Dek. 2, 4 benar atau hanya 4 saja nih. Maka kita cek nomor 2. Berapa gradiennya ya? Y2 min Y1. 2 dikurangi 3. Sama dengan min 1 ya, Dek. Min 2 dikurangi 1. Itu adalah min 3. Maka jawabannya adalah sepertiga. Betul ya, Dek? Ya, oke. Maka 2 benar, 4 jelas benar. Karena kalau 2 benar, 4 benar ya. Maka jawabannya adalah C. Oke, next. Tipe selanjutnya kalian akan ketemu dengan tipe soal yang seperti ini ya. Nah, ada suatu soal pernyataan, nanti ada beberapa pernyataan, antara bisa 1, bisa 2. Kalian akan menjawab cukup 1 saja bisa, atau cukup 2 saja bisa, atau 1 dan 2 harus
digunakan ya. Ini tipe soal TPS selanjutnya ya Dek ya. Misalkan Mbak kasih contoh soal seperti ini. X, Y, dan Z menyatakan bilangan real yang memenuhi persamaan X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 10. Berapakah nilai X? Tentukan nilai X. Apakah menggunakan pernyataan 1 bisa menghasilkan nilai X? Atau hanya pernyataan 2 itu langsung ketemu X? Atau dua-duanya kita pakai bersama ya? Coba kita cek. Kita gunakan Z. Kita menggunakan hanya persamaan yang ke-1. Apabila Z sama dengan 1, otomatis kalau kita substitusikan Z sama dengan 1, nanti hasilnya masih dalam bentuk variabel X plus 2Y ya. Belum ketemu nilai X deh. Maka kalau kita memakai pernyataan 1 saja itu belum cukup. Oke. Nah, next, misalkan kita hanya menggunakan persamaan yang kedua nih, atau pernyataan yang kedua. Diketahui ada X plus 2Y ditambah 3Z sama dengan 10. Nah, pernyataan keduanya itu adalah X plus Y sama dengan 5. Di sini kalau kita eliminasi, maka hasilnya masih dalam bentuk variabel Y ditambah 3Z. Padahal nggak ketemu X di sini, ya. Maka kalau kita menggunakan pernyataan 2 saja, itu juga nggak cukup, Dek. Maka jawabannya kita harus menggunakan 2 pernyataan. Jadi 1 dan 2 itu harus digunakan bersama. Oke, next. Tipe selanjutnya otomatis tentang pilihan ganda ya. A sampai E. Ini jelas perhitungan ya untuk matematika kuantitatif. Misal soalnya, diketahui R sama dengan 331 dikalikan 329 dikurangi 330 kuadrat. Sedangkan Q sama dengan 410 kuadrat dikurangi 411 dikali 409. Maka, manakah pernyataan yang benar, Dek? Nah, yuk gimana ya? Masa kita dikalikan? Kebanyakan ya, Dek? Kita pakai konsep seperti ini. Kalau ada soal seperti ini, kita lihatlah yang perpangkatan. Ternyata 330 kuadrat, pasti antara dua bilangan ini berhubungan dengan 330 kuadrat. 331, misalkan Mbak buat, itu 330 ditambah 1. Ya. Untuk 329, misalkan Mbak buat 330 dikurangi 1. Maka ini 331 dikali dengan 329 dikurangi 330 kuadrat. Ya, oke, bagaimana? Ini bisa kan ya? Jadinya kan 330 kuadrat nih. Ini sama ini habis ya. Plus 1 dikalikan min 1 itu adalah min 1 dikurangi 330 kuadrat. Oke, maka jawabannya adalah min 1. Untuk yang Q, ini kita akan rubah dengan ini. Ya, maka jadinya 410 kuadrat, ini bagaimana guys? 411 berarti kan 410 ditambah 1 dikali 409 nih, berarti 410 dikurangi 1, begitu kan ya? Maka jadinya 410 kuadrat dikurangi 410 dikalikan 410, 410 kuadrat. Ini sama ini habis ya. 1 dikalikan min 1 itu adalah min 1. Maka kita peroleh 410 kuadrat dikurangi 410 kuadrat ditambah 1. Ya, maka jawabannya adalah 1. Dari sini kita peroleh ya bahwa R lebih kecil daripada Q atau Q lebih besar daripada R. Mana Dek jawabannya, Dek? Ya, betul ya. C ya. Next, tipe selanjutnya untuk konsep matematika bisa digunakan dalam menyelesaikan suatu soal deret dan pola bilangan ya. Untuk pola bilangan dan deret ini kalian intinya harus sering belajar ya, Dek. Sering mengerjakan soal seperti ini agar lama-lama semakin mahir menghitungnya. Oke, next. Ini adalah tipe selanjutnya ya. Misal Mbak punya contoh X 32, 29, 29, 22, 26, dan Y. Tentukan X dan Y berturut-turut. Kita cek ya, Dek. Otomatis ini belum ketemu ya, karena kita nggak tahu X ke 29. Misal kita dari 32 dulu, Dek. 32 ke 29 itu adalah dikurangi berapa ya? Kurangi 3. 29 ke 26 itu juga berkurang 3. Nah, berarti konstan ya. Tapi kan kita nggak bisa ke sini ya, nggak ditanya di sini. Oke, maka coba kita cek yang di atas.
otomatis kayak gini ya. Nah, kayak gini juga. Nah, ini berselang 1, maka ini juga berselang 1. 29 ke 22 selisihnya adalah 7. Ini juga konstan, selisihnya 7, ini juga selisihnya 7. Maka X dikurangi 7 sama dengan 29. X-nya adalah 36. Oke, 22 kurangi 7 itu adalah 15 ya, Dek? Iya. Oke, maka jawabannya 36 dan 15. Oke, next kita masuk ke yang pola bilangan. Nah, kalau untuk pola bilangan, semangat ya. Karena kalian harus banyak belajar nih di sini nih. Oke, untuk pola bilangan yang ini, misal kamu mau konsep pembagian nih, 34 dibagi berapa? Bagi 2, ini bagi 2. Tapi kan ini nggak bisa bagi 2, maka nggak mungkin ini menggunakan konsep pembagian deh. Setelah kita pelajarin, ini konsepnya ternyata soal ini menggunakan penjumlahan siklik ya. Kita jumlah putaran, coba kita cek ya. Nah, kita jumlah satu putaran sini. Misalkan Mbak dari 34 ya. 34 ditambah 8, ditambah 40, tambah 18. 8 tambah 8, 16, berarti kan 20 ya, Dek. Ya, 5, 9, 10. Jumlahnya 100, Dek. Coba kita jumlahkan lagi untuk pola yang kedua. Berarti 30 tambah 18, tambah 23, ditambah 29. Berapa ya, Dek? 20 ya. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, sama ya, Dek. Jumlahnya 100 nih. Nah, berarti konsep pola bilangan ini adalah penjumlahan siklik. Oke, nah coba kita cek. Berarti mereka jumlahnya harus juga 100. 46 ditambah 42 ditambah 8. 10, 16, 1, 8, 9, 6. Maka X-nya kurang berapa, Dek? Kurang 4. Jawabannya adalah A. Oke, semangat adik-adikku semua. Semoga TPS tahun ini kalian bisa mengerjakan dan bisa masuk perguruan yang kalian inginkan. Oke, fighting. Oke, anak-anak hebat. I love you all.